The Wedding, bab 15, penulis Neng Neng. Papa! Wangi bedak bayi seketika menguar kala tubuh kecil Yasmin kini sudah berada dalam pelukan Fauzan yang baru saja mendatangi kamarnya. Menurut pengasuhnya Yasmin, sedari tadi merengek ingin bertemu sang ayah. Wah, putri papa cantik sekali. Fauzan menciumi Yasmin dengan gemas, membuat gadis itu terkikik karena geli. Papa, hari ini aku ndak suka belajar, ucapnya dengan lesu. Fauzan memiringkan wajahnya, meneliti wajah sang putri yang baru saja ingin bercerita. Kenapa? Apa ada seseorang yang membuat Yasmin kesal? Apa mereka nakal? Fauzan memeluk tubuh putrinya dengan sayang. Yasmin adalah pusat bahagianya. Bahkan kalau Renata telah membuatnya kesal, maka Yasmin adalah satu-satunya obat yang mampu membuat Fauzan kembali tertawa bahagia. No, Papa. Atu hanya tidak suka pada Valel. Dia bilang, aku gendut, ucapnya dengan wajah menggemaskan. Fauzan tertawa. Wajah putrinya begitu lucu dan sangat menghibur. Tubuh Yasmin memang sedikit montok, tapi Fauzan tidak tahu jika gadis sekecil Yasmin saja bisa kesal jika dikatai gendut. Apa memang semua jenis kelamin perempuan memang seperti itu? Fauzan tak habis pikir. Putri papa yang paling cantik? Harusnya Farel bilang begitu. Fauzan mengecupi pipi sang putri dengan gemas. No, papa, jangan tium-tium lagi. Gadis itu terbahak kegelian. Baiklah, sekarang mari kita bobo. Ade mau cerita apa malam ini? Fauzan mengambil salah satu buku cerita yang berada di salah satu rak mainan Yasmin. Cinderella, ucapnya semangat. Fauzan mengangguk, setuju lalu mulai membacakan cerita pada sang putri. Hingga beberapa menit kemudian, gadis kecil itu terlelap dengan tubuh miring menghadap pada sang ayah. Fauzan menghela napas pelan, lalu menutup bukunya. Pria yang tengah bersedih itu memperhatikan visual sang putri dengan teliti. Wajah Yasmin sebagian adalah turunan dari sang ibu. Dia gadis yang begitu cantik. Andai mamamu bisa mencintai papa, dek. Fauzan menggumam pelan. Tangannya kini menepuk-nepuk bokong sang putri dengan lembut. Netranya kembali menerawang pada setumpuk perdebatan yang pernah terjadi antara dirinya dan sang istri. Lambat, Fauzan menjadi lelah sendiri, sehingga tidak lama kemudian pria itu memejamkan mata dengan napas teratur. Tidak menyadari jika sedari tadi di ambang pintu Renata memperhatikan interaksi keduanya dengan tatapan mata yang berkaca. Wanita itu mengepalkan tangannya kuat, tidak tahan dengan segala kecamuk di hatinya. Perempuan anak satu itu kembali menuju kamarnya, tidur miring dengan air mata yang berderai. Maaf. Satu kata itu lolos dari bibir tipisnya. Pagi ini terasa mencekam. Baik Renata ataupun Fauzan sama-sama terdiam. Hanya saja sesekali terdengar celotehan Yasmin yang ditanggapi Fauzan dengan baik. Sementara Renata tetap memasang wajah datarnya. Wanita itu tidak bergeming, namun tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaian suaminya. Kala jam 5 tadi, pagi Fauzan baru keluar dari kamar Yasmin. Pria itu tidak sengaja tidur di kamar sang putri selepas membacakan cerita untuk Yasmin. Adek, hari ini papa antar saja. Fauzan membuka suara, membuat Yasmin mendongak. Kenapa? Yasmin bertanya bingung. Mama sibuk, Fauzan menjawab tanpa menatap Renata. Mama akan mengantarmu, kita berangkat sama-sama. Renata turut membuka suara setelah sekian lama terdiam. Fauzan mencebik, lalu pria itu meminum susunya dalam sekali tegukan. Ole! Terdengar suara Yasmin dengan ceria. Gadis itu bahagia bisa menghabiskan waktu paginya bersama kedua orang tuanya. Lengkap. Jika sibuk, kamu seharusnya tidak perlu mengantar adik. Aku bisa sendiri. Bagaikan perempuan yang sedang PMS, kini Fauzan kembali membuka suara dengan cerewet. Sungguh, kebiasaan lelaki itu tidak bisa hilang. Meski kemarin sangat jelas terlihat lelaki itu tengah marah dan kecewa pada sang istri. Aku tidak sibuk, kamu yang mengatakan demikian.
Renata menjawab seadanya, seperti biasa. Biasanya juga begitu. Tidak memiliki waktu banyak buat adik karena sibuk. Tidak bisa banyak bicara karena sibuk. Fauzan menyindir dengan wajah kusutnya. Masih teringat dengan jelas tentang perbuatan Renata kemarin. Fauzan menunggu Renata terlebih dahulu yang bicara dan meminta maaf. Namun sepertinya hingga lebaran monyet tiba, hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Lagi dan lagi, Fauzan harus menjadi orang pertama yang mengalah, atau hubungan mereka akan semakin kacau saja. Dingin hingga membeku, hanya karena Renata enggan buka suara. Renata tidak menjawab lagi ucapan Fauzan. Wanita itu fokus menyetir hingga mereka tiba di lobi kantor. Fauzan bersiap turun, namun tangan Renata kini menyentuh tangannya, membuat Fauzan merasakan debaran di dadanya. Maaf untuk kemarin. Renata menundukkan kepalanya. Wanita itu terlihat kacau. Fauzan baru menyadarinya kini. Renata biasa menyembunyikan segala emosinya lewat wajah datarnya. Namun kini, wajah kusutnya terlihat jelas. Aku udah maafin kamu, Yang. Dan seperti biasa, Fauzan selalu luluh hanya dengan ekspresi Renata yang seperti itu. Fauzan membuka sabuk pengaman lantas memeluk Renata dengan lembut, memberikan ketenangan pada sang istri yang kini terlihat bersedih. Tanpa kamu minta, aku sudah maafin kamu, Yang. Sekali lagi, ucapan Fauzan membuat hati Renata terasa damai. Terlebih usapan halus di punggungnya yang terasa menenangkan. Renata merasa bersalah ketika tanpa sadar dirinya sudah membuat Fauzan marah atau kecewa. Lain kali, mari kita bicarakan semuanya dengan baik-baik. Kamu mau kan, Yang? Fauzan bertanya dengan pelan. Pria itu memejamkan matanya erat, membaui tubuh sang istri yang selalu wangi. Hanya jawaban itu yang keluar dari mulut Renata. Fauzan tersenyum kecil. Sedari awal istrinya memang begitu, dan Fauzan sudah menerimanya dengan lapang. Renata mungkin selamanya akan bersikap seperti demikian, dan Fauzan sama sekali tidak keberatan. Meski sebelumnya dia tetap harus meluapkan emosinya sendiri. Aku masuk duluan. Renata melepaskan pelukan suaminya yang terasa nyaman. Fauzan mengangguk, mengusap pipi istrinya dengan jempolnya, lalu tersenyum kecil. Fauzan mencium kening Renata dengan sayang, membuat Renata seketika terpaku. Ini bukan perlakuan Fauzan pertama kali, namun entah kenapa, setiap Fauzan memperlakukannya demikian, dada Renata selalu berdebar. Aku pergi. Renata kembali memasang wajah datarnya, membuat Fauzan merenggut seketika. Harusnya kamu juga balas ciuman aku, Yang. Fauzan menggerutu, lalu keluar dari dalam mobilnya, mengekori sang istri yang sudah beberapa langkah di depannya. Selamat pagi, Ojan. Fauzan mendengus jengkel kalau melihat siluet tubuh sang sahabat yang beberapa hari lalu telah membuatnya tersinggung. Jawabnya cuek. Oh, ayolah, jangan marah lagi. Aku minta maaf, dan sebagai tanda permintaan maafku, aku akan mentraktirmu kopi. Bagaimana? Burhan menaik turunkan alisnya menggoda. Biasanya Fauzan adalah pria yang mudah sekali luluh meski hanya dirayu dengan secangkir kopi. Tidak, ucapnya berlagak kesal. Baiklah, makan siang bagaimana? Burhan nyaris putus asa. Tidak biasanya Fauzan seperti itu. Jam tangan Rolex keluaran terbaru. Deal. Fauzan berlalu begitu saja, membuat Burhan membelalakan matanya nyaris keluar. Ozan, lo gila?